Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semua? Jumpa lagi dengan saya Sukmawati Auliasari. Pada video kali ini saya akan membahas mengenai jenis-jenis kecerdasan dan jenis-jenis belajar. Baik, saya akan memulai dari jenis-jenis kecerdasan. Jenis kecerdasan visual dan spasial. Kecerdasan ini berhubungan dengan kemampuan untuk melihat dan mengenali dunia tertentu secara akurat dan juga menggambarkan atau mengubah dunia tersebut ke dalam bentuk-bentuk yang diinginkan. Kecerdasan yang satu ini akan membuat seseorang memiliki kemampuan yang baik dalam menghitung jarak, volume, pola, dan juga berbagai detail lainnya dari sebuah benda. Semua hal inilah yang kemungkinan digunakan olehnya untuk menggambarkan atau membuat sesuatu yang berhubungan dengan benda tersebut. Dan kecerdasan seperti ini pada umumnya akan dimiliki oleh seorang pematung, pelukis, dan lainnya. Yang kedua, kecerdasan naturalis. Kecerdasan ini akan membuat seseorang memiliki kemampuan untuk memahami lingkungannya dengan baik, terutama terkait dengan keberadaan dan juga kebutuhan makhluk lainnya yang terdapat di sana. Kecerdasan yang seperti ini pada umumnya akan dimiliki oleh para ahli biologi dan juga pecinta flora dan fauna. Dan yang ketiga, kecerdasan musikal. Kecerdasan musikal yang dimiliki seseorang akan membuatnya memiliki pemahaman yang baik dalam membedakan dan mengenali suatu bunyi atau suara. Mereka yang memiliki kecerdasan ini akan lebih peka terhadap nada, melodi, atau bahkan berbagai bunyi lainnya yang berirama. Pada umumnya, kecerdasan musikal akan dimiliki oleh mereka yang bekerja sebagai pemusik, dirigen, komposer, dan berbagai bidang lainnya yang berhubungan dengan musik itu sendiri. Dan yang keempat, kecerdasan logika matematika. Inilah tipe kecerdasan yang paling banyak dan umum kita jumpai di lingkungan kita. Sebab sejak lama kemampuan matematika dan juga logika seseorang memiliki sering menjadi tolak ukur kecerdasannya. Hal ini telah dimulai sejak seorang mulai belajar berhitung dan bahkan ketika menempuh pendidikan di lembaga formal seperti sekolah dan juga perguruan tinggi. Kecerdasan logika matematika pada umumnya dimiliki oleh seorang akuntan, ahli mesin, dan yang lainnya. Yang kelima, kecerdasan eksistensial. Kecerdasan ini juga berhubungan dengan kemampuan dan memahami dan mengetahui berbagai hal yang terdapat dalam kehidupan ini. Hal inilah yang kemudian membantu seseorang untuk bisa mengolah dan mencari berbagai alasan tentang banyak hal di dalam kehidupannya. Kemampuan seperti ini pada umumnya akan dimiliki oleh para psikolog. Adapun yang keenam yaitu kecerdasan interpersonal. Kemampuan ini akan membuat seseorang dapat memahami berbagai kebutuhan serta perasaan orang lain yang berada di sekitarnya. Kemampuan seperti ini tentu akan membantu seseorang untuk bisa memiliki sebuah kehidupan sosial yang sehat dan lebih terarah. Pada umumnya, kemampuan ini akan dimiliki oleh mereka yang bekerja di bidang sosial, pelayanan masyarakat, dan yang lainnya. Dan yang ketujuh, kecerdasan kinestetik jasmani.
Adapun kemampuan ini akan membuat seseorang memiliki sebuah keselarasan yang baik antara kinerja otak dan tubuhnya, di mana orang tersebut mampu dengan mudah menggerakkan tubuhnya dengan menggunakan kekuatan pikirannya. Kecerdasan kinestik jasmani ini juga dapat membantu seseorang untuk bisa lebih lihai dan terampil dalam menggunakan alat ataupun objek tertentu yang begitu familiar dengan kesehariannya. Kemampuan seperti ini pada umumnya akan dimiliki oleh para atlet, pengrajin, penari, dan yang lainnya. Dan yang kedelapan, kecerdasan linguistik. Kecerdasan linguistik ini dia mempunyai kemampuan akan membuat seseorang menjadi lebih mudah dalam berkomunikasi, sebab memiliki keterampilan yang mumpuni ke dalam memilih dan menata setiap kata yang akan digunakan untuk berkomunikasi. Bukan hanya itu saja, mereka yang memiliki kecerdasan linguistik ini juga akan memahami dengan baik bagaimana dan metode apa yang harus digunakannya ketika berkomunikasi dengan orang lain di sekitarnya. Kemampuan seperti ini pada umumnya akan dimiliki oleh mereka yang bekerja di media pembicaraan. Dan yang kesembilan adalah kecerdasan intrapersonal. Kemampuan ini akan membuat seseorang paham dan mengerti dengan baik kebutuhan dan juga hal-hal yang diinginkan olehnya ataupun oleh seseorang yang berada di lingkungannya. Hal seperti ini tentu akan sangat membantu seseorang untuk bisa sukses dan memahami setiap hal penting yang ada di dalam kehidupannya. Hal yang memiliki kecerdasan ini juga bisa menjadi seorang motivator. Ya, sekarang saya akan menjelaskan lagi di bagian jenis-jenis belajar. Adapun jenis-jenis belajar itu yang pertama adalah belajar abstrak. Belajar abstrak pada dasarnya adalah belajar dengan menggunakan cara-cara berpikir abstrak. Tujuannya ialah memperoleh pemahaman serta pemecahan yang tidak nyata. Dalam mempelajari hal-hal yang abstrak, peranan akal atau rasio sangatlah penting, begitu pula penguasaan atau prinsip-prinsip dan konsep-konsep termasuk dalam jenis ini. Misalnya belajar tauhid, astronomi, kosmografi, kimia, dan matematika. Dan yang kedua, belajar keterampilan. Belajar keterampilan di sini merupakan proses belajar yang bertujuan memperoleh keterampilan tertentu dengan menggunakan gerakan-gerakan motorik. Dalam belajar, jenis ini proses berlatih dan intensif dan teratur sangat diperlukan, termasuk belajar dalam jenis ini misalkan belajar cabang-cabang olahraga, melukis, memperbaiki benda-benda elektronik. Bentuk belajar keterampilan ini disebut juga latihan atau training. Yang ketiga, belajar sosial. Belajar sosial di sini adalah belajar yang bertujuan memperoleh keterampilan dan pemahaman terhadap masalah-masalah sosial, penyesuaian terhadap nilai-nilai sosial dan sebagainya. Termasuk belajar jenis ini, misalnya belajar memahami masalah keluarga, masalah penyelesaian konflik antar etnis atau antar kelompok, dan masalah-masalah lain yang bersifat sosial. Dan yang keempat, belajar pemecah masalah. Belajar pemecah masalah pada dasarnya adalah belajar untuk memperoleh keterampilan atau kemampuan memecahkan berbagai masalah secara logis dan rasional. Tujuannya ialah memperoleh kemampuan dan kecakapan kognitif guna memecahkan masalah secara tuntas. Untuk
berbagai konsep, prinsip, serta generalisasi amat diperlukan. Lanjut yang kelima, yaitu belajar rasional. Belajar rasional adalah belajar dengan menggunakan kemampuan berpikir secara logis atau sesuai dengan akal sehat. Tujuannya ialah memperoleh beragam kecakapan menggunakan prinsip-prinsip dan konsep-konsep. Jenis belajar ini berkaitan erat dengan belajar pemecah masalah. Dengan begitu, rasional individu diharapkan memiliki kemampuan rasional problem solving, yaitu kemampuan pemecahan masalah dengan menggunakan pertimbangan dan strategis, akal sehat, logis, dan sistematis. Dan yang keenam, belajar kebiasaan. Maksud dari sini adalah belajar kebiasaan ini proses pembentukan kebiasaan baru untuk perbaikan kebiasaan yang telah ada. Belajar kebiasaan selain menggunakan perintah, keteladanan, serta pengalaman khusus juga menggunakan hukum dan ganjaran. Tujuannya agar individu memperoleh sikap dan kebiasaan perbuatan baru yang lebih tepat dan lebih positif dalam arti selaras dengan kebutuhan ruang dan waktu atau bersifat kontekstual. Dan yang ketujuh, belajar apresiasi. Maksud dari belajar apresiasi di sini pada dasarnya ialah belajar mempertimbangkan nilai atau arti penting suatu objek. Tujuannya agar individu memperoleh dan mengembangkan kecakapan ranah rasa atau effective skill. Dalam hal ini, kemampuan menghargai secara tepat arti penting objek tertentu, misalnya apresiasi sastra, apresiasi musik, dan apresiasi seni lukis. Dalam mengapresiasi mutu karya sastra, misalnya seorang individu perlu mengetahui hakikat keindahan estetika di samping mengetahui hal lain seperti bentuk ungkapan, isi ungkapan, bahasa ungkapan, dan nilai ekspresinya. Yang kedelapan, belajar pengetahuan. Belajar pengetahuan di sini dimaksudkan sebagai belajar untuk memperoleh sejumlah pemahaman, pengertian, informasi, dan sebagainya. Belajar pengetahuan juga dapat diartikan berbagai sebuah program belajar terencana untuk menguasai materi pelajaran dengan melibatkan kegiatan investigasi atau penelitian dan eksperimen. Tujuan belajar pengetahuan ialah agar individu memperoleh atau menambah informasi dan pemahaman terhadap pengetahuan tertentu yang biasanya lebih rumit dan memerlukan giat khusus dalam mempelajarinya, misalnya dengan menggunakan alat-alat laboratorium dan penelitian lapangan. Ya, baik itu saja pembahasan dari saya mengenai jenis-jenis kecerdasan dan jenis-jenis belajar. Semoga apa yang saya bahas pada hari ini dapat dimengerti. Itu saja dari saya, dan pesan dari saya itu jangan pernah berhenti untuk terus belajar dan belajar agar apa yang tidak kita ketahui dapat kita ketahui dengan belajar. Oke, itu saja dari saya. Akhir kata, billahi fisabilil haq fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.